Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan kamu dan soulmate-nya kamu di akhir 2022 ya, dan ini untuk zodiak Aries. Oke, Aries, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa terbalik ya, energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan kalau kamu konseling ataupun personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual dan astrologi Vedic, dan juga psikologi, ya. Untuk Aries, di sepanjang akhir tahun 2002, percintaan kamu. Ada challenge, fulfillment, fertility, Aries, ada herbal kitchen, dan ada Watchtower of the North atau Winter. Wow. So, untuk Aries ya, kamu orang yang cukup berapi-api ya, aku ngeliat ya. Cuman pasangan kamu orangnya agak cold, dia agak dingin. Tapi melankolis banget. Maksudnya dia dingin, cuek, namun dia perasa. Itu orang yang sangat perasa. Ya. Dan itu yang aku ngeliat membuat kamu tertarik sama dia saat kalian dekat nanti dengan soulmate-nya kamu, ya. Initiation, ya. Membuat salah satu dari kalian, kemungkinan bisa kamu yang ingin memulai hubungan ini. Laknasat, jadi ada energi yang kayak, kalau aku dekat dengan dia bisa membantu kamu untuk jauh lebih baik dalam hidup. Secara keuangan, karir, memang ya contentment, bukan berarti buruk ya, no, bukan berarti matre, no, bukan. Ini adalah bentuk untuk kita memang kita harus memikirkan hal ini memang kalau kita mau mengarah ke arah komitmen serius, karena kita hidup di masa sekarang yang ekonomi sangat berat ya, jadi kita nggak bisa hanya base atau berdasarkan karena cinta kamu, sayang kamu ya. Kita harus paham kita nggak bisa hidup dengan seseorang tanpa ada at least modal itu, maksudnya setidaknya bukan hanya masalah kerjaan tetap udah beres gitu, jadi bukan hanya keuangan sebenarnya, mental, apakah mental kamu siap dan mental dia siap menjadi seorang suami, istri, dan juga misalnya kalian menginginkan anak, apakah kalian siap? Ya sih, jadi bukan hanya masalah I love you gitu, let's get married, no gitu ya, bukan kayak gitu ya. Jadi memang energinya di sini kamu melihat seseorang yang sosoknya bisa memenuhi itu semua dalam diri kamu ya, Aries ya, aku ngeliat gitu. Ataupun soulmate kamu melihat kamu seperti ini. Jadi kalau kalian sama-sama melihat ke arah yang sama ya, it's good, berarti kalian memiliki cinta dan kasih sayang yang mutual dan gak bertepuk sebelah tangan. Jadi ibaratnya kalau kamu berbeda dan dia pun berbeda, namun kalian bisa satu rasa, satu visi, satu keinginan, ya udah, kalau kalian mau ya jalan gitu. Kalau kalian nggak mau juga nggak ada yang maksa gitu ibaratnya. Ya tinggal kaliannya yang melihat diri kalian gimana. Karena aku ngelihat walaupun banyak banget perbedaan di sini ya, Aries, aku ngelihat itu yang membuat kalian merasa unik satu sama lain. Terus apa ya, happy gitu, membahagiakan bagi kalian satu sama lain ya, nggak lagi menjadi sesuatu yang berat untuk kamu jalani, dia jalani ya. Karena kalian memiliki keinginan yang sama, dan itu bagus. Maksudnya gini ya, misalnya yang perempuannya punya kerjaan, namun dia perlu untuk laki-laki yang punya pekerjaan lebih daripada dia.
jadi yang cari penghasilan yang lebih misalnya, dan laki-laki mencari perempuan yang dia misalnya nggak apa-apa perempuan yang nggak bekerja, walaupun bekerja juga nggak apa-apa, misalnya perempuannya nggak bisa bantu secara finansial, yang penting dia bahagia sama aku dan kita saling dan cinta sih. Jadi kebutuhan kalian ketemu kan, keinginan kalian ketemu, itu loh itu maksud. Dan ini yang bakal kamu rasakan, begitu juga pasangan kamu atau soulmate kamu rasakan ini saat kalian bertemu bersama. Dia ngeliat kamu sosok suami atau istri yang ideal, begitu juga dia ngeliat kamu sebaliknya ya. Kita lihat love oracle untuk Aries. Ada go distance, Unfinished Symphony, lo udah cabut, dan ada round and round, dan ada observer, dan to the sea. Dan di bottom of the deck-nya ada soulmate. Wow. Satu soulmate-nya keluar untuk kamu Aries sih. Jadi kemungkinan besar kamu memang bakal bertemu soulmate kamu di tahun ini, dan juga dia melihat kamu ya sebagai sosok soulmate-nya dia. Begitu juga kamu bakal melihat seperti itu. Karena aku ngelihat kalian berdua bukanlah orang yang sama. Maksudnya pernah kamu kenal dia sebelumnya? No, ini orang bener-bener baru aku ngelihat ya. Dan dia adalah orang yang mempunyai urusan dari kamu, bersama kamu dari masa lalu kamu. Jadi dari your previous life atau past life-nya kamu. Jadi kamu ngerti apa yang aku maksud? Kamu memiliki karma dengan dia yang harus kamu jalani di kehidupan ini sebagai suami istri. Jadi, ya, dia memang akan mengabdikan hidup dia di kehidupan ini bersama kamu, begitu juga kamu, ya. Jadi saat kalian bertemu, kalian kayak udah tahu kayak aku harus bersama dia nih. Itu yang dia rasakan saat bertemu kamu. Ataupun kamu bakal ngerasa kayak gitu, oh he is or she is the one. Jadi dia dari awal udah ngerasa it's you, it's just you, one and only. Ya ini kamu gitu. Jadi jadi ini bakal kayak gitu. Okay, so kita lihat circle selanjutnya. Dan apa yang aku lihat di sini juga, saat dia bertemu kamu bukan lagi dia merasakan kayak oh aku udah karma sama dia nih berarti menyakitkan dia. No, justru kayak karma yang benar-benar baik, karma yang benar-benar dia inginkan. Jadi dari awal itu kamu udah kayak tahu kamu bakal bersama seseorang, dan dia juga udah ngerasa kayak dari awal dia itu ngerasa saat dia pernah di dalam hubungan yang salah, dia ngerasa this is not right gitu. Jadi dia nggak ngerasa ini bukan hubungan yang tepat. Jadi kegagalan demi kegagalan yang dia rasakan itu membuat dia menuju kamu, dan saat ketemu kamu, oh ini dia, oh inilah orangnya, inilah yang aku cari selama ini. Selesai. Jadi ibaratnya pencarian dia sudah selesai saat dia bertemu kamu. Wow. Sounds too good to be true. Memang terdengar sangat manis untuk menjadi nyata. Namun ya, cinta yang apa adanya kayak gini ada. Hanya aja cinta yang tulus apa adanya kayak gini enggak digembar-gemborkan di sosial media atau apapun juga. Orangnya biasanya atau pasangan yang ada di hubungan kayak ini biasanya lebih memilih untuk hidup private, ya. Mereka hidup untuk diri mereka aja. Namun ada kok cintanya, ada sayangnya. Kalau kamu benar-benar memperhatikan di sekitar kamu, orang sekitar kamu, dan kamu juga bakal merasakan itu. Okay? Aries. Ada work
happiness, know that you deserve to receive good in all ways, sih. Dan saat dia bertemu kamu, dia ingin memberikan semua hal yang terbaik untuk kamu tanpa perlu kamu minta. Jadi ibaratnya dia mengasih apapun juga hanya untuk kamu, ya, everything. Okay? Jadi memang apapun tentang kamu, it's amazing. Okay? Kamu adalah hal yang selama ini dia cari, dia manifestasikan, dia inginkan, dan saat bertemu dengan kamu dia nggak henti-hentinya kayak bersyukur tentang kegagalan yang pernah dia jalani, bersyukur akan kesakitan yang dia jalani dulu. Jadi kayak setiap bangun pagi, hal yang dia pikirkan dan dia rasakan hanya tentang kamu. Namun dia nggak mau memaksa kamu dalam hal terburu-buru kayak gimana, karena dia percaya semua hal yang baik butuh waktu dan butuh proses. Jadi aku ngeliat dia udah planning banyak hal, seperti planning untuk real date dimana kalian mungkin bakal ketemu, ya, dia pengen benar-benar ketemu dan dia udah mencari waktu, mencari jalannya untuk kalian bisa bersama. Stay optimistic, please. You keep working so hard and get somewhere. Dia ngelihat hidup kamu cukup berat, ya. Dia ngelihat kamu udah berjuang untuk keluarga kamu atau hidup kamu secara pribadi, dan dia pengen untuk kamu kalau sama dia kamu nggak perlu bekerja keras, kamu tinggal melakukan apapun yang kamu mau, happy, ya. Dan dia hanya ingin kamu ada di sekitar dia, ya. Dan dia ada di sekitar kamu udah, jadi dia nggak mau yang gimana. Dia selama dia ngerasa kamu happy dan bahagia, bisa jadi yang apapun yang kamu mau, ya. Dia melihat kamu udah berjuang keras dan saatnya untuk kamu, ya, bersama dia, ya, untuk nikmati masa tuanya kalian. Intinya orang ini udah berpikir akan masa tuanya kalian, ya, masa kalian untuk bersama. Okay. So wow, jujur aku senang ya energinya, karena energi ini ringan banget, dan aku senang ada beberapa zodiak kayak gini, ya. Aku berharap sih sebenarnya semua zodiak ya pembacanya kayak gini, karena aku pengen lihat kalian bahagia, happy, dan real bahagia. Dalam artian real bahagia yang aku maksud, kebahagiaan yang nyata. Yang aku maksud di sini adalah kebahagiaan di mana hidup itu lebih ringan, lebih nyata, bukan hanya kebahagiaan dalam kepala, namun real dalam kenyataannya kita. Ya. Kalau kamu ngerti apa yang aku maksud, aku rasa kamu ngerti. Ya, bukan berarti hanya angan-angan semua akan baik-baik aja, namun memang di hidup kalian bersama orangnya memang tepat, dan hidup kalian memang baik-baik aja dan bahagia. Gitu. Oke, so kita lihat tarotnya untuk ada 2, dan ada 9 of Pentacles, dan ada 6 of Pentacles. Wow, kemungkinan besar seperti aku bilang tadi, kenapa dia ada tentang karma dengan kamu, karena dia adalah orang yang memang dekat dengan kamu di kehidupan lalu, salah satu kehidupan dulu, namun kalian gak berakhir bersama. Jadi di kehidupan ini kalian memang ditakdirkan atau mempunyai jalan untuk bersama, ya, jalan untuk membagi kasih, ya, dalam susah maupun senang, ya. Jadi yes, bersama dengan kamu dia ngerasa dia bisa jadi diri dia, dan dia bisa menjadi anak kecil, sih. Memiliki kamu ibaratnya nggak membuat dia ngerasa harus apa sih, kayak dia harus berjuang keras untuk
memberitahukan apa yang dia inginkan dan dia rasakan. Dia bahagia karena kamu kayak ibaratnya mengerti apa yang dia mau tanpa dia banyak memberitahukannya. Jadi dia ngerasa kamu benar-benar mengerti dia luar dalam. Jadi hubungannya bukan lagi berarti kayak aku mau sama dia nih, namun nanti saat ini memang energinya toxic nih, namun nanti bakal lebih baik kok kalau kita nikah sih. Nggak kayak gitu. Dia melihatnya justru masa ini dia udah baik banget energinya, masa ini udah luar biasa kamu mengerti dia sih, gimana nanti ke depannya pasti kamu bakal jauh lebih memahami dia sih. Dia udah jauh pandang ke sana aja, dia udah ngelihat kalau bersama kamu sih the pentacle everything ya gonna be perfect gitu. Jadi sama kamu tuh kayak bakal perfect dan sempurna ya. Jadi wow, as a vessel, jadi keinginan dia yang dia mau hanya kamu. That's it. Dia nggak ada yang ibaratnya seperti aku bilang, memang terlihat awalnya seperti banyak maunya. No, sebenarnya yang dia inginkan hanya kamu. Dan ya di dalam diri kamu memang ada banyak hal dan itu semua melengkapi kamu ya, namun real diri kamu itulah yang dia mau ya. So di the bottom of the decknya ada Six of Swords. Bersama kamu dia nggak ngerasakan sakit, nggak ngerasakan kecewa, nggak ngerasakan patah hati, begitu juga yang kamu rasakan. Jadi dia sangat ingin, aku harus bilangnya Aries, saat bertemu dengan kamu kalau bisa ya, dia kasalnya ya dia pengen kayak langsung berkomitmen lagi sama kamu ataupun menikah. Bahkan saat kalian baru kenal pun aku bisa bilang dalam hitungan hari dia udah bilang dia ingin mencintai kamu, menyayangi kamu. Memang terlalu cepat memang, kayak cepat stepnya itu loh, jalannya. Namun bukan love bombing ya. Love bombing itu kamu tahu, love bombing itu ya energi cinta yang telah menggebu-gebu dan namun tiba-tiba drop gitu. No, dia kayak memang ini loh, saat kamu bertemu atau mungkin suatu hal kamu udah nunggu hal ini, cuman setelah itu kamu lihat hal ini benar-benar ada di depan mata kamu, cuman ada satu, unlimited, limited banget ya. Dan saat cuma ada satu ya kita bakal melakukan apa aja untuk dapatin toh, itu yang aku lihat sih. Jadi bukan love bombing. Okay. Dan aku harap ini resonate untuk kalian ya. I'm happy for you. That's it. I think that's all. Harap ini membantu. Aries, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video ya. Jaga kesehatan ya. Bye bye.